Shalom, selamat malam. Jumpa lagi bersama dengan Pak Bombong di Sehat Sulata BM2. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tangkap dulu, kita bicara. Kita buka dalam Keluaran 12. Teman-teman, kita buka. Saya copy dulu kayak nama ini. Terlalu. Kalian yang kadrun-kalun, kalian dengar ini. Emangnya bangsa Arab, Paskah itu bangsa Arab keluar dari Mesir. Paskah, aduh. Sebentar. Keluaran, sebentar. Keluaran 12. Kita baca ya. Keluaran 12. Aduh, kayak nama. Nah ini. Kita baca dari sini ya. Ini. Dari Keluaran 12. Perikopnya tentang perayaan Paskah. Kita baca nih. Tentang perayaan Paskah. Kayak nama. Bences. Kita lihat ya tentang kau baca tentang Keluaran. Emangnya bangsa Arab keluar dari Mesir? Kau bilang kalian merayakan Paskah. Jangan tipu-tipu kayak nama. Kasihan teman-temanmu yang lain yang channel sampah. Bikin malu kayak nama. Coba kau buka link saya masuk. Kau nggak berani berarti kau memang bencong. Dikasih malu. Nih kita baca. Tentang perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ia akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambil oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika tetangga itu terlalu kecil jumlahnya mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu jantan tidak bercela, berumur setahun. Ambil domba atau kambing harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu saja. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada dua tiang pintu dan pada ambang atas. Pada rumah-rumah dibilang memakannya. Daging harus dimakan mereka pada malam itu juga. Dan yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak berbagi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lenyap lengkap dengan kepalanya. Dan betisnya dan isutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Bila kamu memakannya, pinggang berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru pula kamu memakannya. Itu Paskah bagi Tuhan. Kayak nama, Paskah bagi Tuhan, kau bukan Paskah. Saya tanya teman-teman Muslim, kalian ngerti Paskah, terus melakukan persembahan itu, ini, masalah ini, kurban ini. Kalian paham gak itu? Kalian melakukan sama seperti orang Israel enggak? Apa maksudnya dengan Paskah? Ini kayak nama ini blunder sekali blunder. Emangnya Paskah ini untuk bangsa keluar dari Mesir? Bikin malu loh. Terus masalah tabernakel, kalian lakukan enggak? Kalian ngerti tabernakel enggak? Kan bikin malu. Ini parah. Coba kita lihat ya. Kembali yang tadi yang kayak nama bicara ya, kita lihat. Pemirsa di screenshot ya, screenshot. Di sini ada 2 poin. Pegang benar-benar. Ya, menjawab mereka dengan data, bukan dengan asumsi serta tafsir, apalagi maki-maki, nggak boleh, ya. Bagaimana kita maki-maki orang yang definisi konsep aja nggak tahu? Nggak ngerti. Memang kok nggak ngerti? Konsep tauhid nggak ngerti. Ya, konsep keesaan, konsep sunat, konsep menikah. Nanti di surganya orang Islam itu 72 bidadari. Itu. Ya.
Baru konsep arti baru bidadari aja, terus anak kecil aja. Nanti kalau Kores bawa bahwa Yahudi, kita lihat lagi ya, menit keberapa nih si mulut besar ini. Nah, kita lihat, saya kasih lewat dulu ya. Kita lanjut, oke? Jangan jelek ya. Nah, yang saya tanggapi pertama ini dia membawa dalam Yeskel 44 ayat. Kita lihat Yeskel 4 ayat yang ke-7. Kita buka ya. Teman-teman kadrun lihat ya, yang masalah kita selalu bantah. Jadi Anda jangan ikut Ustadz Kenama mengatakan bahwa pasca itu mereka itu pembodohan publik ya. Karena kau jangan tipu. Ya. Bodoh, jangan bodohmu itu kau makan sendiri. Bagi-bagilah buat orang. Ya, ini ayat 7 tadi bawah ya. Dia tidak baca dari sini ya, dari ayat 6. Harusnya dia baca dari 6. Dia baca ayat 6 ya. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukup perbuatan-perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Perhatikan. Israel ini dia terpecah dengan kaum Yehuda, Lewi, dan Benjamin. Ini. Israel itu sudah terpecah pada waktu zaman Yeskiel sudah pecah. Ya, ini harus perlu disadari. Karena kalau Yehuda, Lewi, dan Benjamin itu dari bangsa Yahudi. Kalau Israel mereka sudah terpecah, saudara sudah berkelahi ya, mereka sudah ini. Jadi sama kau belajarlah. Membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat, hatinya maupun dagingnya masuk dalam tempat kudusku, perhatikan, tempat kudusku, dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kami mengingkari perjanjianku, dan dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah. Perhatikan di sini. Di sini firman Tuhan katakan bahwa kalau orang yang tidak bersunat hati maupun sunat daging tidak boleh masuk dalam ruang kudus. Itulah tabernakel. Kita lihat. Ya. Untuk pendamaian. Perhatikan. Saya bukan. Dia tidak mengerti. Ini. Teman-teman tolong ini ruang tabernakel. Ya. Ini skema tabernakel. Nah, di sini ada mezbah korban bakaran, pelataran. Di sini ada bejana pembasuhan, ya, ada 4 korban pembakaran. Kemudian ada meja roti sajian, ada kandil emas. Ya. Kemudian ruang kudus ini ya, ada mezbah dupa emas, ya, di ruang kudus. Ada kandil emas, dan meja roti sajian. Tuh. Roti. Apakah kalian melakukan ini? Ustadz Kenam, kan kok pembodohan. Nah, kemudian ada Bang Maha Kudus. Kalian ada begitu, saudaraku? Jangan kalian dengar Kainama. Kainama ini pembodohan. Dia tidak ngerti apa itu tabernakel. Bangsa Yahudi punya. Dia mengatakan Paskah. Malu. Saya akan bongkar dia punya bodohan. Perhatikan di sini. Dia ambil, perhatikan ya. Dia ambil lagi yang tadi kita baca. Yeskiel 45. Kalian ini kenapa dikasih bodoh-bodoh ya? Itu parah betul. Ayat 21. Perhatikan di sini ya. Nah. Apa kalian orang muslim minta maaf, kata Ustaz Kenama kalian melakukan Paskah. Pada bulan pertama, pada tanggal 14 itu, haruslah kamu hari raya. Dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Kenama, apakah teman-temanku dari muslim? Kalian memang saya tahu kalian tidak dengar Ustadz Kenama. Ustadz Kenama ini goblok. Pertanyaan saya sama kalian. Kalian makan roti selama 7 hari. Merayakan Paskah. Terus makna kalian merayakan Paskah itu untuk apa?
Kan pembodohan namanya. Kalian merayakan Paskah itu untuk apa, teman-teman kalian? Kalian ini, aduh, ikut-ikutan nggak tahu. Seperti saya pergi kemana? Udah aja. Kemana? Udah 10 tahun aja. Kalian mau dibawa ke dalam jurang? Aduh, tanya dulu dong. Ini paren pada bulan pertama. Nah, saya tanya, pada bulan pertama bagaimana perhitungannya? Adarmu nggak tidak Ustadz Kenama? Cuma saya belum. Coba kau izinkan saya masuk, baru saya kasih tunjuk data saya. Pada tanggal 4 bulan itu haruslah kamu merayakan hari raya Paskah. Nah, dan selama 7 hari kamu harus makan roti yang tidak beragi. Teman-teman ini ada makan roti enggak? Roti tidak beragi selama kalian berpuasa. Ada enggak? Merayakan Paskah. Ada enggak? Ini pembodohan ini. Coba ya, kalau kita namanya, kalau kalian melakukan sunat, ayat ini yang saya mau tampar ini kayak nama yang punya mulut ini, ya. Kalian ya, saya kasih tunjuk ya. Ini saya tampar kalian punya mulut ini, kayak nama ini. Perhatikan ya. Kayak nama dan teman-teman semua dari umat muslim yang saya cintai. Kalian dengar, jangan dengar kayak nama. Kalian punya doktrin sendiri, apapun jangan ikut kayak nama. Gak usah. Kayak nama ini pembodoh. Dia mengatakan bahwa orang muslim melakukan Paskah. Coba kita kapan Paskah dalam perjanjian lama. Ini bodoh sekali. Kita baca ya. Perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Tidak boleh bangsa asing. Itu karena perayaan Paskah itu memperingati tentang bangsa Israel ke Mesir. Kalian bangsa apa? Bangsa Arab. Sejak kapan Arab keluar dari Mesir? Aduh, kayak nama kaum bodohnya minta ampun. Kalau bodoh itu jangan dipiara. Kalau bodoh itu jangan dimakan. Semua bagi-bagilah buat Pak Bobom sedikit. Aduh. Parah ini kalian ini mau dengar kayak nama ini. Kayak nama, kau lihat ini kayak nama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Yang boleh makan itu budak. Sedangkan kau tidak pernah mengaku sebagai budak. Kalau orang yang disunat itu yang tinggal di Israel. Jadi Anda harus menjadi budak dulu, berangkat ke Israel. Mengaku jadi budak keturunan Abraham. Sunat, budak. Kita baca baik-baik. Aduh, kalian ini kayak nama. Bodoh itu jangan dipelihara lah. Perhatikan ya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Ayat 45. Orang petang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Kayak nama. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu makan atau patahkan. Paskah itu harus dimakan satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kayak nama, kau mengerti ini kan tidak? Ini teman-teman yang muslim, jangan dengar kayak nama. Kalian dibodohi terus. Kita bisa lanjutkan ya, kayak nama ini. Nih, segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Semua Israel merayakan, bukan kalian bangsa Arab. Aduh, kayak nama. Nih, baca nih. Aduh, keluar ini lagi. Bentar ya. Bentar, teman-teman. Pak Bobom punya mouse, gangguan. Nah. Ayat 48. Perhatikan sini. Tetapi apabila seorang asing telah menetapkanmu mau Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Akan dianggap orang asing.
Dan tidak orang pun yang tidak bersunat boleh makannya. Nah, kau sunat, kau mengikuti aturan mana? Kau disunat itu karena apa? Kalau sunat harus mereka pasca. Nah sekarang kalian pasca tentang apa? Mengerti tentang pasca enggak? Kalian tidak merayakan pasca, ngaku merayakan pasca. Kalau kalian merayakan pasca, bawalah, kalau kalian berdosa, bawalah bahan itu. Bawalah domba untuk percikan kepada imam kalian. Dan imam kalian melakukan seperti ini, tabernakel. Nih, tabernakel. Imam kalian harus melakukan ini. Di mana kalian melakukan ini, bodoh? Hai nama. Mesbah korban bakaran. Kalian melakukan, ada pintu kemah ini. Penyana pembasuhan. Di mana? Kau bikin makai nama. Kau nggak mengerti tabernakel. Teman-teman muslim ya, saya kasih tahu. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan kalian dibodohkan sama kainama ini, si bencis satu. Jadi kalau kalian disunat, kalian harus merayakan Paskah. Pertanyaan Pak Bobo, kalian merayakan Paskah enggak? Karena firman Tuhan katakan, penebusan dosa itu dengan darah. Kita bukan dalam kitab imamat. Imamat. Kainama, kau ini parah betul. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah kamu di atas untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Nama. Kita buka dalam Imamat 5 lagi. Makanya, kok kenapa tipu-tipu orang kan? Kalau kau tahu apa, nih, kita baca sini ya. Berarti, jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, harus mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Dan harus ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah kepada dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan atau domba, maka sebagai tebusan salah dosa yang berbuatnya mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur, 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Perhatikan di sini. Apakah kalian melakukan setiap tahun melakukan begini? Pasca kalian lakukan dengan cara penghapusan dosa terus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari? Kan pembodohan kainama. Minta maaf ya. Teman-teman, saya pikir kainama ini dia nggak ngerti arti puasa. Kalian berpuasa saja, dengar, puasa itu tidak boleh diumumkan. Saya ini lagi puasa loh. Kalian harus hargai saya dong. Bukan begitu kainama. Karena Tuhan Yesus saja, kalian berpuasa. Saya tanya, kalian berpuasa bilang Yesus berpuasa. Yesus berpuasa itu 40 hari loh. Tidak makan, tidak minum. Kalian mampu? Tidak makan, tidak minum. Kalian mengatakan sahur, ya sahur. Maka, terus Yesus, di mana ayat kalian bilang Yesus berpuasa? Kalian ambil dari Al-Quran. Bisa berpuasa. Kalian tidak mengerti apa itu arti puasa. Ya, tidak mengerti apa arti puasa itu. Apa arti puasa sebenarnya? Orang puasa arti itu mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah itu. Harus orang mencari hadirat Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu arti puasa. Musa melakukan puasa 40 hari. Daud melakukan puasa. Elia puasa 40 hari. Saya tanya, kalian mengikuti puasa 40 hari? Cocok-cocomologi, kalian puasa sampai ditentukan begitu 30 hari dari mana? Ini. Orang Yahudi tidak pernah mengajarkan puasa 30 hari, nggak ada. Coba kita lihat. Elia saja, ya. Kita lihat ya.
Satu raja. Satu raja-raja. Maka bangunlah ia lalu minum dari kekuatan makanan itu. Ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Elia 40 hari, 40 malam berpuasa. Nah, kemudian lihat rasul-rasul ya, rasul-rasul berpuasa ya. Kita lihat 40 hari. Kau kira orang Kristen tidak berpuasa? Kalian ini cocomologi. Sebentar. Kita lihat dulu ya. Bentar ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu orang ini di kitab Yunus. Yang lama. Ya. Bentar ya, Yunus 3. Kalian selalu singgung Yunus. Padahal kalian di kitab Yunus tidak ada. Nah, kalau kita lihat, bentar ya, dari 3 sampai 1. Nah, kita baca ya. Orang Niniwe percaya pada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan merdeka dewa anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah singgasananya, ditanggalkannya jubah, diselubungkannya kain kabung. Lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan lembu sapi dan domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan itu dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga tidak binasa. Ketika melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya jahat, maka bersalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak lagi melakukannya. Nah, di sini orang Niniwe saja berpuasa. Nah, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, Ester puasa hari, ya, Daud berpuasa. Saya pikir mereka memang hanya cocomologi saja ya tentang berpuasa. Nah, itulah, tapi terserah si Kainama ini ya, karena Kainama ini dia orangnya nih manusia paling aneh di dunia. Saya pikir dia orang yang paling aneh ya. Dia orang yang memang saya akui dia orang yang paling aneh. Dia tidak mengerti apa itu salah berpuasa, ya. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ya, orang berpuasa mengenai apa? Banyak ya, kalau Pak Bombo mau membuka. Nanti masuk tanya puasa Daud, puasa Ester, ya. Perjanjian lama masalah berpuasa. Saya pikir kita terlalu tanggapi Ustaz nama karena Pak Bombo melihat masalah berpuasa itu kami tidak seperti mereka, seperti dalam kitab Matius ya. Yesus katakan masalah berpuasa tidak seperti mereka, berbeda ya. Puasa kita berbeda dengan mereka. Jadi nggak usah kita tanggapi ya. Kita lihat di sini, ya. Ini tentang hal berpuasa. Saya pikir mereka punya hal berpuasa berbeda dengan kita ya, berbeda sangat jauh di sini ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang puasa. Melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan melepaskannya kepadamu. Nah, kita punya cara berpuasa berbeda dengan mereka. Mereka begini loh, aku puasa loh, aku begini loh.
Kalau orang pedagang-pedagang kan banyak yang jual-jual ini kan, non mereka ya. Kayak kita ya orang minoritas. Mau dari orang Hindu, Buddha, Kristen, mereka buka warung kan itu kan bukan orang-orang Kristen. Kan semua di Indonesia ini kan ada berbagai agama. Nah, mereka suruh tutup. Ini aneh. Ya, untuk itu saya pikir kayak nama ini bodoh ya. Dia nggak mengerti ya kalau namanya daging tadi bakar pas. Oke, saya